Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juelia Citasari, NIM 155100086, kelas analisis sekuritas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana sendiri adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan selanjutnya, apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi untuk ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Dan yang selanjutnya, perbedaan mengenai reksadana syariah dan konvensional itu sendiri seperti apa? Yang pertama itu ada tujuan investasi. Syariah itu tidak semata-mata return tapi juga socially responsible investment, sedangkan konvensional dengan mendapatkan return yang tinggi. Operasionalnya ada proses screening, di konvensional tanpa proses screening, sedangkan return pada reksadana syariah ada proses cleansing atau filterisasi dari kegiatan haram, sedangkan konvensional itu sendiri tidak ada. Yang selanjutnya pengawasan. Dalam reksadana syariah ada BPS dan Bapetam, sedangkan konvensional hanya Bapetam saja. Dan yang selanjutnya ada akad. Mengenai akad, reksadana syariah selama tidak bertentangan dengan Islam itu tidak apa-apa, sedangkan konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram. Yang keenam itu ada transaksi. Di syariah tidak boleh berspekulasi yang mengandung gharar seperti negasi atau berupa penawaran palsu, ikhtikan, nasyid, dan riba. Sedangkan di konvensional ada selama transaksinya bisa memberikan keuntungan. Dan di slide selanjutnya ada jenis-jenis reksadana konvensional. Yang pertama ada reksadana saham. Reksadana saham itu sendiri yang menempatkan minimal 80% pada efek saham. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka panjang dengan waktu 5 tahun atau lebih. Dan yang selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana yang menempatkan minimal 80% pada efek bersifat utang seperti obligasi atau surat hutang. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka pendek dengan waktu antara 1-3 tahun. Dan selanjutnya ada reksadana campuran. Reksadana yang menempatkan maksimal 79% pada efek saham ini, obligasi dan instrumen pasar uang seperti deposito. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka menengah antara 3-5 tahun. Dan yang terakhir ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini menempatkan 100% pada instrumen pasar uang dan atau efek bersifat utang dengan jangka waktu kurang dari 10 tahun. Lebih lanjut, terdapat jenis-jenis reksadana lain seperti reksadana indeks atau index fund adalah reksadana yang portofolio investasinya mengacu kepada indeks tertentu. Indeks yang dijadikan acuan bisa berupa indeks saham ataupun indeks obligasi. Dan yang selanjutnya ada reksadana terproteksi atau capital protect fund, adalah reksadana yang berusaha memproteksi nilai investasi awal investor. Dan yang ketiga ada reksadana dengan penjamin kapital warrant fund, adalah reksadana yang menggaransi nilai investasi awal investor. Dan pada slide selanjutnya ada kelemahan reksadana. Yang pertama, tidak ada hubungan perseorangan atau depersonalitas antara klien atau penasehat investasi. Dan yang selanjutnya dapat membebani biaya-biaya langsung seperti biaya penjualan dan manajemen fee, seperti biaya tidak langsung seperti biaya transaksi portofolio atau portfolio transaction cost. Dan yang selanjutnya ada investor reksadana tidak mempunyai kontrol secara langsung atau realisasi capital gain. Yang selanjutnya ada keunggulan berinvestasi di reksadana.
Yang pertama, ada jumlah dana yang tidak terlalu besar. Yang kedua, dikelola secara profesional oleh PMI. Yang ketiga, diversifikasi investasi akan mengurangi resiko. Yang keempat, ada kemudahan berinvestasi. Dan yang terakhir, ada transparansi informasi. Demikian presentasi mengenai reksadana. Apabila kurang, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.